Selamat datang pada tutorial basis data lanjut dengan materi PL SQL. Tentang SQL. PL atau SQL singkatan dari Programming Language SQL adalah bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL Statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Keuntungan penggunaan PL SQL adalah terintegrasi, pengembangan program yang bersifat modular, dan portable. Deklarasi variabel. Tujuan pembelajarannya adalah mengenal blok PL/SQL beserta bagiannya, memahami variabel dalam PL/SQL, dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PL/SQL. Struktur blok PL/SQL. PL/SQL merupakan blok structured language, dalam arti program yang ditulis dengan PL/SQL dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika. Blok dalam PL/SQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut, yaitu deklarasi, bagian yang dapat dijalankan atau executable, dan bagian penanganan kesalahan atau exception handling. Konstruksi program. Berikut ini bagian-bagian PL/SQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda tersebut. 1. Tool construct, yaitu anonymous block, application procedure or function, application package, application trigger, dan object types. Yang kedua adalah database server construct, yaitu anonymous blocks, stored procedure or function, stored package, database triggers, dan object types. Penggunaan variabel. Variabel dalam PL/SQL dapat digunakan untuk penyimpanan data sementara, manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Reusability. Variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain. Memudahkan maintenance pada penggunaan %type dan row type, deklarasi variabel berdasarkan definisi dari kolom database. Penanganan variabel dalam PL/SQL. Variabel dalam PL/SQL dapat digunakan dalam berbagai cara berikut. 1. Deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi atau declare, menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan atau executable. Kemudian suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Dan yang terakhir adalah hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Berikut adalah tipe-tipe variabel. Latihan soal evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini. Mana yang legal dan mana yang ilegal. Pada tiap assignment berikut, yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid, kemudian nyalakan tipe datanya. Yang A, vdays v to go, video date is date, valid. Tipe datanya adalah date. vsender user concat .2 to char vdep no, valid. Tipe datanya adalah varchar. vsum .2 sama dengan $100.000 dan $250.000 tidak valid karena proses matematika yaitu penambahan hanya dapat dilakukan dengan proses number. Kemudian vflag sama dengan true, valid. Tipe datanya adalah boolean. Kemudian vn1.2 sama dengan vn2 lebih besar daripada 2 kali vn3, valid. Tipe datanya adalah boolean. vvalue.20 valid dan tipe datanya adalah null. Ketiga, buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama yaitu menggunakan bind variable dan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan dbs output put line. Buat kode PL/SQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Pemrograman dengan PL/SQL.
Tujuan pembelajaran yaitu memahami bagian executable dari PL SQL block, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Sintaks PL SQL. Baris-baris statement dalam PL SQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Delimiter, simple dan compound symbol. Identifiers termasuk reserved words atau keywords, literal, dan komentar. Identifier digunakan untuk memberi nama bagian PL SQL meliputi konstanta, variabel, exception, kursor variabel, subprogram, dan package. Berikut adalah aturan penamaan identifier. Maksimal 30 karakter, harus dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscores, dan tanda bilangan, positif atau negatif. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, dan ampersand. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database, dan bukan merupakan reserved word atau keyword. Literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal: O Vinim, 2 sama dengan Desi Ramania Sarif. Numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Slash digunakan untuk menjalankan PL SQL block dalam file script atau SQL plus prompt. Komentar. Komentar yang terdiri dari satu baris menggunakan tanda minus 2 kali, sedangkan komentar yang terdiri dari lebih dari satu baris menggunakan simbol slash bintang dan ditutup oleh bintang slash untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Fungsi SQL dalam PL SQL. Bagian besar fungsi SQL juga valid pada PL SQL. Sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PL SQL adalah fungsi decode, fungsi grup seperti avg, min, max, count, sum, dan lain-lain. Contoh fungsi SQL dalam PL SQL: vmailing address 2 sama dengan vname concat chr10, concat vaddress concat chr10, concat vzip. vname 2 sama dengan lower viname. Konversi tipe data. Fungsi untuk mengonversi tipe data yaitu toChar, toDate, dan toNumber. Berikut adalah contoh konversi tipe data. Declare vDate dengan tipe data date, 2 sama dengan toDate 12 Januari 2001 dengan format dd mon yyyy. Bikin. Blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PL SQL ditandai dengan begin, kemudian ditutup dengan end. Yang disebut dengan blok bersarang atau nested block adalah blok begin end yang terletak di dalam blok yang lain. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel. Berikut adalah contoh ruang lingkup variabel, di mana blok Y terdapat di dalam blok X. Penentuan ruang lingkup. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan lebih kecil dan ditutup oleh lebih besar untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel, seperti pada contoh berikut ini. Operator dalam PL SQL yaitu operator logika, aritmatika, concatenation atau penyambungan, parenthesis, kurung buka tutup, untuk mengatur urutan dari suatu operasi, dan eksponensial bintang-bintang. Latihan soal. Perhatikan kode PL SQL berikut. Kemudian tentukan nilai dari tipe data dan variabel dari variabel berikut ini. A. VWEG pada posisi 1. VWEG pada posisi 1 sebelumnya memiliki nilai 1, nomor tipe data nomor 3. Namun ketika di begin, VWEG ditambah dengan 1 sehingga nilai VWEG adalah 2 dan tipe datanya adalah nomor 3. Kemudian pada kedua B, VNuLoken pada posisi 1. VNuLoken pada posisi 1
pada saat deklarasi berisi Europe dengan tipe data varchar 2 dengan panjang 50. Kemudian pada begin, VNewLock diconcat dengan Western sehingga nilainya adalah Western Europe dengan tipe data varchar 2 size 50. Kemudian VWake pada posisi 2. Karena VWake pada posisi 1 bernilai 2, maka ketika di N, VWake sama dengan VWake plus 1 yang berarti bernilai 3 dengan tipe data yang sama, yaitu number dengan size 3. Yang D, VMessage pada posisi 2. VMessage pada deklarasi adalah produk 11001 dengan tipe data varchar 2 dengan size 255. Kemudian pada posisi 2 VWake, VMessage adalah VMessage yang diconcat dengan is in stock. Berarti VMessage berisi produk 11001 is in stock dengan tipe data varchar 2 dengan size 255. Kemudian E, VNewLock pada posisi 2. VNewLock pada posisi begin adalah Western Europe. Kemudian pada posisi 2 adalah Western Europe dengan tipe data varchar 2 dengan size 50. Nomor 2, buat blok PLSQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. A, gunakan perintah define. B, kemudian lewatkan dua nilai dari variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PLSQL yang menghitung nilai pembagian bilangan yang pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam suatu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan DBMS output put line. Buat programnya. Sekian tutorial kali ini. Terima kasih.